Salam, selamat sore Bapak Ibu. Kita bersyukur pada kesempatan ini karena kita boleh belajar bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada kesempatan sore hari ini. Kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan, Engkau pimpin kami, baik hamba-Mu maupun jemaat, agar kami sama-sama menikmati berkat firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan baca lanjutan kisah para rasul yang kemarin. Kita akan baca di dalam pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Kisah Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Saya baca bagi kita, judul perikop Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, pada kesempatan ini kita belajar pendalaman Alkitab yang berjudul Kamu akan menerima kuasa. Sekali lagi, kamu akan menerima kuasa. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, pada kesempatan ini juga saya perlu beritahu bahwa kita belajar Bible study atau pendalaman Alkitab ini dengan memberikan refleksi-refleksi atau aplikasi-aplikasi. Saya tidak bisa mengeksegesis ayat per ayat. Ya, saya tidak melakukan eksegesis ayat per ayat atau kata per kata karena saya khawatir nanti Bapak Ibu tidak bisa mengikutinya dengan baik dan juga saya tidak bisa mengajarkannya dengan baik karena kita belajar melalui online, kecuali nanti kalau kita sudah tatap muka baru kita bisa belajar lebih dalam lagi mengeksegesis ayat per ayat ya Bapak Ibu. Tapi sekarang kita akan belajar yang saya sampaikan nanti dengan berbagai aplikasi atau langsung menemukan aplikasi-aplikasi yang boleh kita terapkan dalam hidup kita. Baik, sekali lagi tema kita adalah kamu akan menerima kuasa. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, ketika seseorang yang kita andalkan meninggalkan kita, ya, dan seseorang ini adalah orang yang bisa melakukan apa saja untuk kita, ya, maka misalnya begini Bapak Ibu, kita punya orang yang kita andalkan. Misalnya orang ini mampu melakukan segala sesuatu. Tapi sayangnya orang ini akan segera meninggalkan kita. Padahal orang ini yang kita andalkan dalam hidup kita. Tetapi ketika ia meninggalkan kita, maka pasti kita meminta sesuatu yang dapat memuaskan kita. Atau meminta sesuatu yang menurut kita itu paling berharga. Ya, anak kecil kalau ayahnya pergi, pasti dia meminta sesuatu kepada ayahnya. Ya, berikan ini kepada aku ya, berikan ini kepada aku. Ya. Cuman masalahnya Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, kadang-kadang kita meminta sesuatu itu berharga menurut penilaian kita.
berharga hanya di mata kita saja. Belum tentu itu sesuatu yang kita anggap berharga itu memberikan dampak baik dalam kehidupan kita, ya. Cuman dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita punya kecenderungan untuk memaksakan keinginan dan kehendak kita dibanding kehendak Allah. Kadang-kadang di dalam doa kita, kita meminta sesuatu yang menurut kita berharga, tetapi sebetulnya itu mungkin bagi Allah tidak berharga di matanya. Dan kadang-kadang kita memaksa kehendak kita itu supaya kita menerimanya. Ya. Ini dilatar belakangi karena apa? Karena murid-murid mengalami kegelisahan. Ketika Tuhan naik ke surga, mereka merasa hidupnya terancam dan tidak punya kuasa lagi. Itu latar belakangnya sebetulnya. Bagaimana mereka punya kekuatan untuk mendirikan kerajaan Israel. Bagaimana mereka punya kuasa sehingga mereka mampu menjalani hari-hari mereka. Tetapi yang mereka minta ternyata tidak ada kuasanya. Itulah sebabnya mereka mengajukan pertanyaan sekaligus suatu permintaan. Mari kita melihat Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan. Yang pertama yang kita lihat di sini adalah kegagalan dalam memahami misi Allah. Ayat 6 dan 7 saya baca bagi kita. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, kegagalan murid-murid di dalam memahami misi Allah, maka inilah yang membawa mereka untuk tidak bisa meminta hal-hal yang mulia, ya. Mari kita perhatikan pertanyaan mereka. Pertanyaan para murid kepada Tuhan untuk memulihkan kerajaan Israel. Ya, pertanyaan mereka itu, Tuhan, maukah engkau, nah ini juga sekaligus permintaan, memulihkan kerajaan Israel. Dan di dalam pertanyaan ini mencerminkan kegagalan mereka dalam memahami misi Allah. Karena hidup yang hanya berfokus pada kesuksesan dunia, sehingga hidup yang berfokus pada kesuksesan dunia akan mengarahkan kita pada pikiran dan tindakan yang salah, hal yang rohani, tetapi mereka melihat daripada sudut pandang duniawi. Ketika mereka, Tuhan, maukah engkau memulihkan kerajaan Israel? Maka apa yang mereka pikirkan di situ? Yaitu mereka memikirkan masalah-masalah kerajaan dunia ini. Dari pertanyaan para rasul ini mencerminkan beberapa kesalahan. Yang pertama adalah kembalikan. Menyiratkan bahwa mereka mengharapkan kerajaan politik. Mereka mengharapkan Israel untuk dipulihkan ke tempat yang besar seperti di bawah pemerintahan Daud. Mereka tidak memahami bahwa kerajaan Israel yang Tuhan janjikan itu adalah kerajaan rohani, bukan kerajaan fisik. Bukan kerajaan Israel yang seperti kerajaan yang ada dalam dunia ini. Sehingga di dalam mereka mengajukan satu permintaan juga itu kepada Tuhan, membuktikan bahwa mereka ada manusia, murid-murid yang sudah gagal memahami misi Allah. Mereka sedang berpikir masalah politik. Tuhan, pulihkanlah masalah politik ini.
Karena ketika Tuhan memulihkan ini, maka kami merasa aman, merasa berkuasa kepada bangsa-bangsa lain. Tidak ada yang bisa mengalahkan kami, karena kuasa kami megah. Dan ini suatu kekuatan bagi kami. Ini suatu kuasa bagi kami. Kembalikan. Ini jelas menyiratkan bahwa yang mereka minta adalah kerajaan politik. Nah, ini yang menjadi persoalan Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan. Seringkali apa yang kita pikirkan itu adalah tentang hal-hal yang sebetulnya sementara. Dan kerajaan politik itu tidak menjamin bahwa kita memiliki kuasa untuk menjalani kehidupan kita. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, kesalahan mereka yang kedua adalah mengenai kata Israel. Israel menyiratkan bahwa mereka mengharapkan kerajaan nasional. Mereka sama sekali tidak peduli dengan nasib bangsa-bangsa lain. Mereka mau meminta kepada Tuhan. Di dalam kata Israel ini menyiratkan bahwa mereka mau mendirikan kerajaan nasional supaya kerajaan yang lain ditumpaskan. Dan mereka memiliki kerajaan yang besar, nasional secara dunia. Dan ini sama sekali mereka ingin bangsa-bangsa lain ini disingkirkan. Dan ini juga merupakan keegoisan dalam kehidupan para murid. Kesalahan mereka yang berikut yang ketiga adalah pada saat ini. Kalimat pada saat ini menyiratkan bahwa mereka mengharapkan pembentukan kerajaan segera. Kalaupun mereka meminta kerajaan dunia kepada Tuhan, dan ada kesalahpahaman mereka di situ adalah mereka katakan, Bapak Ibu, dengan segera, harus sekarang, lakukan sekarang. Bahkan kalau kita bawa di dalam kerohanian, kerajaan Allah, ya, memulihkan bangsa Israel secara rohani. Maka apa yang mereka minta? Segera. Ini pun juga Tuhan tidak suka melihat hal itu. Kadang-kadang Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, di dalam doa-doa kita, di dalam keinginan-keinginan kita, tanpa sadar kita itu seakan-akan memaksa Tuhan, menarik Tuhan ke dalam dunia kita, ke duniawi kita. Kita seolah-olah menarik Tuhan di sana. Kemudian pola pikir kita, pikiran kita seakan-akan kita tarik Tuhan dalam pikiran kita, dalam keinginan kita, lalu memaksakan Tuhan. Dan ini yang salah. Ya, itulah sebabnya sangat penting sekali Tuhan tahu itu. Mengapa Tuhan tidak sesegera mungkin dan selalu menjawab doa kita dengan cepat? Karena Ia tahu bahwa manusia ini penuh keegoisan dalam hidupnya. Dan seringkali nanti kita akan memaksa Tuhan untuk memahami keinginan-keinginan kita dan memaksa Dia untuk segera melakukan apa yang kita minta. Apa yang menjadi aplikasi bagi kita di dalam bagian ini? Yang menjadi aplikasi bagi kita Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan. Kegagalan kita dalam memahami misi Allah menjadikan kita orang yang egois. Bahkan hidup kita selalu tertarik pada hal-hal duniawi dibandingkan mengenai hal-hal kerajaan surga. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, jika selama ini seringkali hati kita tertarik pada hal duniawi dibanding kerajaan Allah, kita perlu merenungkan hidup kita di hadapan Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan membuka hati kita untuk mengerti tujuan hidup kita. Jangan sampai kita itu cepat-cepat dan memiliki minat yang tinggi pada hal-hal duniawi dibanding hal-hal kerajaan surga. Dan ini menjadi masalah dalam hidup kita. Oleh karena itu perlu kita merenungkan hidup kita. Kita lihat hidup kita selama ini. Waktu kita lebih banyak di bagian mana? Uang kita
lebih penting di hal-hal apa? Foya-foya kita kah? Atau kita berikan untuk Tuhan? Selama ini kita mengejar hal-hal duniawi, tetapi hal-hal kerajaan surga kita tidak memiliki minat sedikit pun untuk melakukannya. Persoalannya adalah bukan masalah seberapa besar kita mau hidup sukses dalam dunia ini. Tetapi di balik itu ada yang lebih penting, seberapa mau kita melakukan kehendak Allah. Tidak masalah kita mau mencari harta sebetulnya. Tetapi masalahnya seberapa besar kita melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah jawaban Yesus. Kita lihat di dalam ayat 7 dikatakan, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Sebetulnya Tuhan Yesus tahu kalau murid ini bertanya mengenai hal-hal duniawi. Tuhan tahu bahwa murid ini sedang meminta hal-hal yang duniawi. Tetapi Tuhan Yesus menjawab mereka dengan mengarahkan mereka mengenai kerajaan Allah. Tuhan langsung tidak menegur mereka di situ kalau kita lihat ya. Tetapi Tuhan sedang mengarahkan mereka mengenai hal-hal kerajaan surga. Ya. Kerajaan Israel memang dipulihkan Bapak Ibu. Tapi kerajaan yang secara rohani. Dan nanti akan disempurnakan pada saat Yesus datang kali yang kedua. Di situ nanti kita akan menikmati kerajaan Allah disempurnakan di bumi yang baru nantinya. Tetapi yang Tuhan Yesus tekankan di situ, engkau tidak mengetahui kapan. Karena itu waktu kedatangan Tuhan itu sebetulnya bukan urusan para murid dan bukan urusan kita. Kapan dia datang? Kapan waktunya? Tetapi itu adalah urusan Tuhan dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi aplikasi penting di dalam jawaban Tuhan ini? Yang menjadi aplikasi bagi kita adalah, saya kurang tahu seberapa persen kita merindukan kedatangan Tuhan Yesus. Bagaimana kerinduan kita tentang kedatangan Tuhan Yesus? Apakah kita rindu Tuhan Yesus datang? Atau sebaliknya, kita masih ingin tinggal di dalam duniawi ini, di dalam dunia ini. Kalau kita merindukan kedatangan Tuhan, puji Tuhan. Tetapi kalau kita merindukan masih mau tinggal di dalam dunia ini untuk menikmati hal-hal duniawi, ini yang jadi masalah. Tidak masalah kalau kita mau masih tinggal dalam dunia ini karena kita masih mau melakukan misi Allah. Mungkin itu tidak masalah Bapak Ibu. Ya. Kadang-kadang orang berkata, oh saya tidak mau dipanggil Tuhan dulu karena masih ada yang mau saya kerjakan untuk Tuhan. Apakah itu benar? Apakah itu benar? Kita sedang memikirkan untuk melakukan pelayanan kita, untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Atau justru karena ada kesenangan-kesenangan dunia yang tidak bisa kita tinggalkan. Tetapi yang mau ditekankan oleh Tuhan Yesus adalah kita harus utamakan fokus hidup bagi kerajaan Allah dan melayani Tuhan. Jangan sampai terlalu fokus pada
kapan waktu ia datang, namun tidak melakukan apa-apa bagi Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita merindukan kedatangan Tuhan Yesus karena kita mau bersama-sama dengan Tuhan. Dan di sisi lain, jikalau kita masih ingin tinggal dalam dunia ini, atau masih diberikan waktu oleh Tuhan tinggal dalam dunia ini, apa yang kita mau kerjakan? Apakah kita menikmati hal-hal duniawi saja? Menikmati hal-hal yang ditawarkan oleh dunia, menghabiskan energi kita, waktu kita untuk itu? Atau kita melayani Tuhan? Kita tidak melupakan pelayanan untuk Tuhan. Kita tidak melupakan untuk melakukan yang mulia demi kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, yang kedua adalah kuasa untuk memahami misi Allah. Ayat 8, saya baca bagi kita. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita sebetulnya sekalipun kita mengatakan bahwa kita tidak mampu memahami misi Allah seperti murid-murid, seringkali kita gagal dalam memahami misi Allah. Tetapi hari ketika Roh Kudus telah turun atas kehidupan kita, maka kita diberikan kuasa untuk memahami misi Allah. Jadi setiap kita yang mengaku percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, maka sebetulnya kita adalah orang-orang yang diberi kuasa untuk memahami misi Allah. Ini tidak boleh tidak ada dalam hidup kita, harus ada. Kalau kita betul-betul Roh Kudus telah memenuhi hidup kita dan tinggal dalam hidup kita, maka kita diberikan kuasa untuk memahami misi Allah. Sekalipun kerajaan yang mereka minta tertunda, sekalipun mereka merasa gelisah dalam dunia ini, mereka menghadapi banyak tantangan, tetapi kuasa yang mereka butuhkan di dunia ini, Tuhan Yesus janjikan akan segera mereka miliki. Murid-murid akan segera mereka miliki ketika Roh Kudus tercurah atas hidup mereka. Dan itu sudah tercurah dalam hidup kita satu kali untuk selama-lamanya. Ketika Tuhan naik ke surga, maka di situ juga Roh Kudus datang di dalam hidup kita. Sekalipun apa yang mereka minta tertunda, mungkin bagi Tuhan itu tidak terlalu penting. Memulihkan kerajaan secara politik, memulihkan kerajaan secara nasional, itu tidak penting. Tapi apa yang penting adalah kuasa. Ya. Kekuatan. Kuasa itu bicara tentang kekuatan juga. Sekalipun apa yang mereka minta Bapak Ibu tertunda, tetapi kuasa yang diberikan Tuhan segera mereka miliki. Mereka akan menerimanya pada kedatangan Roh Kudus. Pertama-tama Roh Kudus merenovasi ke dalam. Itu yang pertama. Roh Kudus merenovasi hati saya dan Bapak Ibu, sehingga itu yang membuka hati kita. Roh Kudus mengubah hati kita yang mati dalam hubungan firman yang diberitakan. Dalam hubungannya dengan firman yang diberitakan. Orang yang tidak memahami firman Tuhan tidak bisa menerima firman Tuhan. Itu adalah orang-orang yang hatinya bebal. Tetapi orang-orang yang sudah ada Roh Kudus dalam hidupnya, ia mampu menerima kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus merenovasi hati kita yang paling dalam.
Sehingga pun kita bisa mengaku, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupanku. Ya, setiap minggu apa firman Tuhan yang disampaikan? Apakah itu mengubah hidup kita? Firman Tuhan yang setiap minggu diberitakan kepada kita, apakah itu mampu kita terima dengan hati dan mata kita yang terbuka? Mengapa kita setia? Mengapa kita bisa hidup baik? Mengapa kita bisa mengasihi? Itu karena firman. Mengapa kita setia mengikut Tuhan? Itu bukan karena tenaga kita, bukan karena kekuatan kita, itu salah. Tetapi karena firman yang sudah diberitakan kepada kita. Karena Alkitab yang senantiasa kita renungkan. Dan karena Roh Kudus telah memerintah di dalam hidup kita. Itulah yang membawa kita pada kesetiaan di dalam mengasihi Tuhan. Di dalam mengasihi sesama kita. Maka setiap pemberitaan firman Tuhan itu, mari kita betul-betul mau dibukakan hati kita, mata kita, mau diubahkan oleh Tuhan melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kuasa yang diberikan adalah supaya kita memiliki keberanian dan kekuatan untuk menjadi saksi bagi Kristus, yaitu memberitakan Injil keselamatan bagi banyak orang. Yang pertama tadi kita diberikan kuasa. Mengapa kita harus diberikan kuasa? Untuk apa? Menjadi saksi. Dikatakan tadi, kamu akan menjadi saksiku. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, di sana disebutkan tadi Yerusalem adalah tempat Yesus dieksekusi atas perintah massa yang marah. Jadi Yerusalem bukan tempat yang aman Bapak Ibu. Tempat di mana Yesus dieksekusi oleh karena desakan massa. Maka bisa dipastikan bahwa di dalam Yerusalem sendiri menyampaikan Injil menjadi saksi Kristus bukan hal yang gampang. Di sana apa? Ada pemberontakan. Di sana apa? Ada orang-orang yang membenci kebenaran. Yang kedua, Yudea adalah tempat di mana pelayanan Yesus ditolak. Di Yudea ketika Yesus melayani, ia ditolak Bapak Ibu. Ya. Jadi kita bisa pastikan bahwa di sana ada penolakan. Dan yang ketiga adalah Samaria. Juga dianggap tempat atau wilayah orang-orang yang bukan keturunan murni Yahudi. Karena di Samaria terjadi perkawinan campur antara Samaria dengan Yahudi. Sehingga seringkali kita melihat bahwa orang Yahudi tidak suka dengan orang Samaria. Karena mereka menganggap bahwa orang Samaria ini adalah bukan milik kepunyaan Tuhan. Ada konflik-konflik, ada masalah-masalah. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan. Maka di tempat Samaria pun bisa dipastikan bahwa itu bukan wilayah yang aman untuk memberitakan Injil. Dan mereka pun juga perlu Injil diberitakan. Bahkan dikatakan ujung bumi, ya, ujung bumi jangan kita anggap Papua Bapak Ibu ya. Ya, ini bukan bicara tentang misalnya mana sih ujung bumi, bukan itu. Tetapi orang lebih mengatakan bahwa ujung bumi itu berbicara tentang di mana berkumpulnya orang-orang ya non-Yahudi atau tempat orang-orang yang membutuhkan Injil di luar Yahudi. Nah, itu ujung bumi. Artinya apa? Yang menunjukkan ujung bumi itu sebetulnya ketika masih ada orang yang belum percaya, ada orang non-Yahudi yang tidak ada kaitannya dari keturunan-keturunan Yahudi pun, wajib kita beritakan Injil. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat 4 hal ini, maka bisa dipastikan menjadi saksi Kristus bukan hal yang gampang. Ada tantangan dan rintangan.
Dan juga sekaligus menegaskan kepada kita bahwa seluruh dunia ini membutuhkan Injil. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, itulah Tuhan memberikan kita kuasa, memberikan kita kekuatan, memberikan kita penghiburan, dan Tuhan menyertai kita. Yang menjadi aplikasi bagi kita adalah memberitakan Injil. Kita harus ingat sekali lagi, bukan hal yang mudah. Kita menghadapi banyak tantangan. Menjadi seorang pelayan Tuhan pasti mempunyai atau menjumpai banyak problem. Dan menjadi orang Kristen pasti juga ada tantangan tersendiri. Ya. Kita memberitakan Injil ada tantangannya. Kita menjadi orang Kristen yang di gereja pun ada tantangannya tersendiri. Tetapi apa yang penting? Tetap melayani. Karena Tuhan selalu menolong dan menyertai. Karena Roh Kudus telah diutus dan telah tinggal di dalam hati kita, dan Dialah yang memberi kita kekuatan dan penghiburan. Di rumah tangga pun kita menghadapi persoalan, Bapak Ibu. Hidup bermasyarakat ada tantangannya. Apalagi kalau dikatakan menjadi garam dan terang dunia, menjadi saksi Kristus, ada tantangannya. Tapi Tuhan katakan, tetap melayani Tuhan. Yang ketiga, kuasa untuk segera memberitakan Injil. Ayat 11. Ya, saya lewati ayat 9 dan 10. Sekarang masuk ayat 11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, ketika Yesus telah naik ke surga, murid-murid masih memandang ke langit. Malaikat menegur mereka, mengapa engkau berdiri? Mengapa engkau memandang ke langit? Mengapa engkau menatap ke langit? Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, tampaknya malaikat menyuruh mereka untuk tetap menaruh perhatian mereka di tempat yang tepat. Bukan memandang ke langit saja, tetapi apa yang dipesankan oleh Tuhan Yesus, itulah pesan yang mau dan harus segera disampaikan. Yesus yang sama ini adalah ungkapan yang mulia. Ini mengingatkan kita bahwa yang naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Bapa adalah Yesus yang sama dalam Injil, bukan Yesus yang lain. Dia adalah Yesus yang sama dari kasih, anugerah, kebaikan, kebijaksanaan, dan perhatian. Akan datang dengan cara yang sama seperti Anda melihat Dia ke surga. Ini menunjukkan apa? Kepastian bahwa Yesus akan segera kembali seperti bentuk fisik ketika dia naik ke surga. Jadi ada kepastian bahwa ketika mereka melihat Yesus naik ke surga, maka ia juga nanti akan kembali seperti itu. Maka apa pesan yang Tuhan sampaikan? Mendorong kita untuk segera melakukannya. Yang menjadi aplikasi bagi kita adalah Yesus menjanjikan bahwa ia segera datang. Maka pesan untuk memberitakan Injil adalah sesuatu yang urgent, ya, yang harus segera dilakukan. Dan menjadi pelayan Tuhan adalah hal yang harus segera dilakukan. Tidak boleh ada penundaan. Karena Dia sudah memastikan Ia akan kembali dan kita pun memperoleh mahkota kehidupan. Ketika kita ada waktu, diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan, segeralah ambil bagian di dalam pelayanan itu. Jangan kita melihat-lihat saja. Ketika ada orang yang mau membutuhkan Injil, segeralah sampaikan kepadanya. Jangan kita menatap saja. Ketika ada orang yang membutuhkan pertolongan kita, segeralah lakukan pertolongan. Ketika gereja membutuhkan pelayanan kita, jangan menatap gereja terus. Berikanlah untuk gereja apa yang bisa kita berikan. Orang-orang di dalam lingkungan gereja hamba Tuhan, majelis, seluruh jemaat yang butuh dukungan kita, Bapak Ibu.
Kadang-kadang Tuhan sudah titipkan berkat itu kepada kita untuk kita berikan kepada mereka yang membutuhkan. Jangan kita melihat saja, ya. Jangan kita menceritakan terus kekurangannya, tetapi segeralah bertindak untuk melakukan pertolongan. Di zaman sekarang banyak orang yang rusak karena tidak mengenal Tuhan. Segeralah kita beritakan Injil. Dan kita harus memiliki hidup yang menjadi kesaksian bagi mereka. Yang menjadi penutup pada kesempatan ini adalah pastikan Bapak Ibu bahwa Roh Kudus telah kita terima dan memerintah atas hidup kita. Hal ini ditandai dengan hati kita yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan melayaninya. Ketika ada hal ini dalam hidup kita, berarti benar Roh Kudus telah memerintah atas hidup kita. Dan benar bahwa Roh Kudus telah tinggal dalam hidup kita. Tetapi ketika tidak ada niat untuk melayani Tuhan, memberitakan Injil, memikirkan kerajaan Allah, maka perlu kita merenungkan diri kita ini. Apakah benar kita sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus? Benar Roh Kudus telah tinggal dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, saya menjelaskan ini secara singkat supaya masuk dan nyantol di kepala kita atau di otak kita, di pemikiran kita. Minggu depan saya akan menjelaskan di teks yang sama, ayat yang sama, mengapa Yesus naik ke surga. Mungkin perlu kita tahu juga ini. Mengapa Yesus naik ke surga? Nanti saya akan uraikan itu. Ya, mungkin ini jarang kita dengarkan di khotbah. Dan kemudian apa sih tugas Yesus ketika ada di surga? Juga saya perlu jelaskan nanti untuk kita. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Kami belajar beberapa hal. Kiranya yang sederhana ini Tuhan, boleh kami mengerti, boleh kami pahami, dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu pimpin kami, tolong kami Tuhan, agar kami tetap memikirkan kerajaan surga, memberitakan Injil, melayani Engkau Tuhan, dan mengasihi Engkau Tuhan, mengasihi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, boleh disampaikan kepada saya melalui WA. Atau juga mungkin ada Bapak Ibu yang kurang puas di dalam metode yang saya sampaikan ini. Mungkin kurang eksegesis atau kurang aplikasi. Bisa kita diskusikan bersama. Tuhan Yesus memberkati.